Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mauliza dari Prodi PIAU semester 6 unit 2. Di sini saya akan memaparkan judul proposal saya, yaitu meningkatkan perilaku sopan santun anak melalui kegiatan bercerita fiksi modern pada anak usia 5-6 tahun. Yang akan saya jelaskan yaitu antaranya adalah latar belakang masalah. Anak usia dini merupakan masa kritis bagi pembentukan karakter seseorang. Anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter jika tumbuh pada lingkungan yang berkarakter juga. Salah satu pilar karakter menurut Megawati adalah hormat dan santun. Anak dibiasakan bersikap sopan santun dalam kegiatan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku sopan santun merupakan bagian dari perilaku diri yang terekspresi dari moral, yaitu sikap rendah hati dan merupakan sesuatu yang dihasilkan dari hati nurani. Dan selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana meningkatkan perilaku sopan santun pada anak melalui kegiatan bercerita fiksi modern. Yang kedua, apa sajakah faktor penghambat dari kegiatan bercerita fiksi modern? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui cara meningkatkan perilaku sopan santun pada anak usia dini dan tujuan dari kegiatan bercerita fiksi modern itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Di antaranya itu yang pertama ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai acuan yang dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam menyampaikan strategi pembelajaran. Yang kedua, dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penyusun, khususnya pembaca pada umumnya yang berkaitan dengan peserta didik. Selanjutnya ada manfaat praktis bagi sekolah, bagi guru, dan bagi siswa. Di antaranya yang bagi sekolah adalah dapat digunakan untuk mengidentifikasikan proses perkembangan perilaku pada anak dan mencari solusi yang lebih kreatif dalam meningkatkan perilaku anak. Dan selanjutnya bagi guru yaitu untuk dapat memberikan gambaran tentang meningkatkan perilaku sopan santun pada anak dengan teknik bercerita fiksi modern agar dapat sampai dengan sempurna pada anak dan efektif dalam menerapkan teknik tersebut. Yang ketiga yaitu bagi siswa. Bagi siswa yaitu dapat meningkatkan perilaku anak dengan cara yang lebih menarik bagi anak dalam mendengar cerita dari guru, dengan kreatif guru dalam menimbulkan sifat cerdik pada anak. Selanjutnya definisi operasional. Yang pertama, pengertian sopan santun. Sopan santun adalah perilaku seseorang yang menjunjung tinggi nilai-nilai menghormati, menghargai, dan berakhlak mulia. Di mana perilaku sopan santun itu seseorang yang berperilaku atau bersikap di mana mereka santun dan menghormati satu sama lain dan menghargai satu sama lain dan berakhlak mulia. Yang selanjutnya pengertian bercerita. Bercerita merupakan alat pendidikan budi pekerti yang paling mudah dicerna anak di samping teladan yang dilihat setiap harinya. Bercerita memberi contoh untuk menyikapi permasalahan dengan baik. Sekaligus dari cerita dapat memberi pelajaran bagi anak bagaimana cara mengendalikan keinginan-keinginannya yang dinilai negatif oleh masyarakat. Selanjutnya pengertian fiksi modern. Cerita fiksi modern dianggap sebagai sastra hipotesis dan sesuai untuk model pembelajaran anak. Akinuddin berpendapat bahwa cerita fiksi modern adalah peristiwa kehidupan sehari-hari yang selalu diemban oleh tokoh atau pelaku-pelaku tertentu. Cerita fiksi modern bisa dikatakan cerita sederhana yang dekat dengan kehidupan anak, atau cerita fiksi modern ini adalah imajinasi dari seseorang untuk menuangkan ceritanya dalam bentuk menuangkan isi pikirannya atau ide-idenya dalam bentuk cerita yang akan diceritakan kepada anak-anak. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu terbatas pada bagaimana cara meningkatkan perilaku sopan santun pada anak usia dini. Sasaran terbatasnya pada
peningkatan perilaku sopan santun ini terkhusus dengan kegiatan bercerita fiksi modern. Hipotesis penelitiannya yaitu diduga pada penelitian ini memiliki strategi untuk meningkatkan perilaku sopan santun pada anak usia dini. Yang kedua, diduga terdapat metode bercerita untuk meningkatkan perilaku sopan santun pada anak dengan metode cerita fiksi modern. Selanjutnya, penelitian relevan. Penelitian yang dekat dengan judul penelitian dari saya yaitu skripsi karya Melia Novita Suparno, yaitu dengan judul peningkatan perilaku sopan santun melalui metode bercerita pada anak usia 5-6 tahun di kampung Kerajaan RT 07 dan 10 RW 5 Kelurahan Salatiga. Yaitu di mana dalam penelitian ini dalam melalui metode bercerita perilaku sopan santun ini meningkat dengan analisis tabel checklist berdasarkan indikator perkembangan dari anak usia 5-6 tahun, yaitu anak terbiasa berperilaku sopan santun dan saling menghormati. Indikator perilaku sopan santunnya berjumlah 23 butir amatan yang dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu baik, cukup, dan kurang. Di mana anak yang memiliki perkembangan akan dinilai dengan baik dan berkurang atau baik, berkembang, dan jika kurang berkembang dinilai dengan cukup, dan jika tidak berkembang sama sekali dinilai dengan kurang. Dan metode penelitian ini digunakan dengan PAR. Selanjutnya karya Desni Yunarni, yaitu peningkatan perilaku sopan santun melalui metode bercerita pada anak 5-6 tahun di TK Suster Pontianak. Pada penelitian ini dilakukan dengan 2 siklus. Dalam siklus pertama pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama itu dilakukan perencanaan yang berhubungan dengan tema dan subtema, dan dengan menyusun RPPH dan menyesuaikan materi pada sekolah tersebut. Selanjutnya observasi dan aktivitas yang dilakukan. Observasi pada kegiatan anak yang dilakukan di dalam kelas dengan menggunakan lembar observasi yang disiapkan oleh peneliti. Selanjutnya karya Marwawi, peningkatan perilaku sopan santun melalui metode bercerita pada anak usia 5-6 tahun di TK LKIA 2 Pontianak Selatan. Yaitu pada hasil penelitian ini mereka melakukan perencanaan pembelajaran dalam meningkatkan perilaku sopan santun dengan menentukan tema dan subtemanya, dan bercerita sesuai tema dan subtema yang telah ditentukan juga. Dalam peningkatan ini sopan santun menurut Bahtiar hal yang harus dimiliki oleh anak agar memiliki sopan santun dalam berbicara, antara lain mereka bisa terbiasa mengucapkan terima kasih, tolong, dan maaf. Dengan dilakukan siklus 1 dan siklus 2, anak jadi berkembang perilaku sopan santunnya. Anak mengucapkan terima kasih saat diberi pertolongan atau diberi hadiah dari orang. Selanjutnya karya Siti Wahyuningsih, yaitu peningkatan perilaku sopan santun melalui cerita fiksi modern pada anak kelompok B TK Islam Permata Hati Surakarta. Yaitu pada penelitian ini hasilnya menyatakan bahwa dalam penerapan perilaku sopan santun dengan cerita fiksi modern dilakukan dengan 2 siklus terdiri dari 2 pertemuan, memiliki alokasi waktu di setiap pertemuannya. Hal-hal yang dibahas pada tahap perencanaan itu pemberian latihan bercerita fiksi modern pada guru, mempersiapkan perangkat pembelajaran yang digunakan saat penelitiannya dengan memberikan materi yang digunakan saat tindakan cerita fiksi modern, dan menyiapkan lembar pedoman-pedoman penilaian untuk pengumpulan datanya. Poin selanjutnya yaitu kajian teori, di mana yang pertama pengertian perilaku sopan santun. Perilaku merupakan cerminan kepribadian seseorang yang tampak dalam perbuatan. Perilaku menurut Sugiono merupakan bagian dari budi pekerti yang dapat membentuk sikap terhadap manusia, Tuhan, diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan alam sekitarnya.
Sopan santun menurut Marhamah yaitu terdiri dari dua kata, yaitu sopan yang berarti takzim dan hormat, sedangkan santun halus dan baik. Menurut Hartono, sopan santun adalah kebiasaan yang baik dan disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Yang kedua, aspek-aspek perilaku sopan santun. Adapun aspek dari perilaku sopan santun menurut Supriyanti terwujud dalam 5 hal, yaitu yang pertama, tata krama bergaul dengan orang tua, di mana kasih sayang orang tua adalah kasih sayang yang tulus dan ikhlas karena anak bagian dari dirinya sendiri. Contoh dari tata krama bergaul dengan orang tua itu tidak berkata kasar, tidak membentak, senantiasa berbuat baik dan tidak menyakiti hati kedua orang tua. Tunduk, patuh pada perintah dalam hal kebaikannya, menghargai dan selalu mendoakan kedua orang tua. Yang kedua, tata krama bergaul dengan guru, di mana pengasuh itu adalah berperan sangat besar pada kehidupan anak. Di samping itu sebagai pendidik, guru juga berperan sebagai pembimbing, pengajar dan peran pengganti orang tua di sekolah. Tata kramanya yaitu selalu tunduk dan patuh pada guru, melaksanakan segala hal yang baik, berbicara halus dan sopan, mendoakan pengasuh, menjaga nama baik dan menghormati guru, menyapa dengan ramah, dan menampilkan contoh tingkah laku yang baik. Yang ketiga, tata krama bergaul dengan orang yang lebih tua. Tata kramanya, sikap kita dalam bergaul dengan orang yang lebih tua tidak hanya ditujukan kepada orang tua dan guru, akan tetapi ditujukan juga kepada orang yang lebih tua dari kita atau dari kakak kandung atau kakek, nenek, dan abang. Sikap tata kramanya yaitu bersikap hormat pada yang lebih tua, menyapa dengan sopan dan ramah, saling menghargai, dan suka membantu satu sama lain. Yang keempat, tata krama bergaul dengan yang lebih muda, di mana tata krama yang bergaul dengan orang yang lebih muda yaitu bersikap sayang kepada sesama, kepada yang lebih muda, atau memberi contoh yang baik dan saling memberikan motivasi, menghargai, dan tidak bersikap otoriter. Yang kelima, tata krama bergaul dengan teman sebaya, yaitu bergaul dengan teman sebaya itu hendaknya dilandasi dengan akhlak yang mulia. Teman sebaya harus saling berbagi rasa kemanusiaan, saling menghormati, dan saling berbagi pengalaman, di mana tata kramanya itu memberi dan menerima nasihat satu sama lain, menolong apabila ada teman yang mendapatkan kesulitan, memaafkan satu sama lain, berbagi rasa kemanusiaan, tidak mencari-cari kesalahan, dan tidak saling mengejek atau menghina satu sama lain. Yang selanjutnya yaitu prinsip perilaku sopan santun, yaitu dengan melalui contoh teladan, dilakukan secara berkelanjutan, menyeluruh, terintegrasi dalam seluruh aspek perkembangan, menciptakan suasana kasih sayang, aktif memotivasi anak, melibatkan pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat, dan adanya penilaian. Yang kedua, cerita fiksi modern. Pengertian cerita fiksi modern yaitu istilah dari bahasa Indonesia, merupakan serapan dari bahasa Inggris yaitu fiction, yang berarti cabang seni sastra yang berupa cerita imajinasi yang berbentuk prosa, termasuk di dalamnya itu cerpen, novel, dan cerita yang diciptakan. Aminuddin berpendapat bahwa cerita fiksi modern adalah peristiwa kehidupan sehari-hari yang selalu diemban oleh tokoh atau pelaku-pelaku tertentu. Cerita fiksi modern bisa dikatakan cerita sederhana yang dekat dengan kehidupan dan dunia anak. Jenis-jenis cerita fiksi, novel, dan cerpen, yaitu novel dan cerpen adalah suatu karya yang dimana persamaannya sama-sama dibangun oleh unsur intrinsik yang sama dari penokohan, alur, latar, tema, moral, sudut pandang, dan lain-lainnya. Di mana novel berbicara mendetail dan panjang lebar karena dapat menampilkan banyak tokoh. Dan sedangkan cerpen itu tokohnya terbatas dan difokuskan pada kesan tunggal. Yang kedua, fiksi realistik. Fiksi realistik ini cerita yang berkisah tentang isu-isu pengalaman kehidupan anak
secara nyata. Cerita ini menampilkan model kehidupan sehari-hari seorang anak. Yang ketiga, fiksi fantasi. Fiksi fantasi ini adalah cerita yang dikembangkan dengan menghadirkan sebuah dunia lain di samping dunia realitas. Cerita fantasi adalah cerita yang menampilkan tokoh, alur, dan karakter yang keberadaannya itu diragukan, baik seluruh cerita maupun sebagian cerita. Yang keempat, fiksi historis. Fiksi historis adalah cerita yang mengungkapkan tentang peristiwa-peristiwa yang luar biasa atau gambaran yang bersifat historis atau gambaran tentang masa lalunya. Yang kelima, komik sastra anak. Komik sastra anak adalah cerita yang bertekan pada gerak dan tindakan yang ditampilkan lewat urutan gambar, di mana yang dibuat dengan khas paduan kata-kata. Seluruh tag dalam komik disusun dengan sesuai yang berhubungan gambar dan kata-katanya. Selanjutnya, unsur cerita fiksi. Teks cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan dan bukan berdasarkan kejadian nyata, hanya berdasarkan imajinasi dari pengarang. Dalam cerita fiksi, unsur pengembangannya antara lain di dalamnya termasuk plot, karakter, tema, latar, dan sudut pandang. Dalam penulisan cerita fiksi yang bagus sekiranya harus memiliki 5 unsur tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Dari kerangka berpikir ini, yang pertama itu perilaku sopan santun, baru diarahkan menjadi metode bercerita fiksi modern, dan selanjutnya yaitu siklus dalam penerapan bercerita fiksi modern. Dari kerangka berpikir di atas dapat digunakan dengan siklus yang akan diterapkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan proses observasi. Penerapan siklus tidak sekali, bahkan bisa 2-3 kali jika tujuan dari penelitian belum tercapai dengan maksimal. Selanjutnya, metode penelitian, yaitu yang pertama, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi dilaksanakan di TK Asiraj, lebih tepatnya di Desa Al-Duamkais, Aceh Timur. Waktu penelitiannya yaitu dilakukan 2 minggu. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa dari TK Asiraj yang dari kelompok B yang berjumlah 12 anak. Sampelnya adalah sebagian yang diambil dari populasi. Variabel selanjutnya, variabel penelitian dan desain penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada variabel terikat dan variabel bebas. Yang dikatakan dengan variabel terikat dalam penelitian ini yaitu peningkatan perilaku sopan santun. Variabel bebasnya yaitu cerita fiksi modern. Selanjutnya, desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian penggunaan cerita fiksi modern ini meningkatkan perilaku sopan santun, merupakan penelitian tindakan kelas atau PTK. PTK yang digunakan dalam desain penelitian ini bersifat partisipan yang berbentuk siklus. Selanjutnya, jenis dan rancangan penelitian. Yang pertama, jenis penelitiannya digunakan peneliti dalam penelitian tindakan kelas yang sering disebut juga dengan classroom action research. Merupakan penelitian yang diarahkan pada pemecahan permasalahan pembelajaran melalui penerapan langsung di kelas. Yang kedua, rancangan penelitiannya yaitu menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas yang dibagi menjadi 2, yaitu refleksi awal dan melaksanakan studi pembelajaran. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitiannya. Teknik pengumpulan data di sini merupakan cara atau metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau data yang sedang diteliti, antara lain yaitu observasi, di mana peneliti mengamati aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung, atau instrumen penelitian ini berkaitan dengan tingkah laku siswa, tata cara dalam berkomunikasi dengan guru dan dengan teman sebaya, dan cara anak meminta tolong. Yang kedua, wawancara. Wawancara dalam teknik pengumpulan data ini digunakan dalam mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan juga. Selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi di sini yaitu sehingga dapat memperoleh informasi yang bersifat dokumen dari dokumen-dokumen yang ada. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan
yaitu untuk mengumpulkan data-data anak, yaitu data yang berhubungan dengan tingkah laku anak dan dalam berperilaku sopan dan santunnya. Selanjutnya instrumen penelitian. Instrumen penelitian pada proposal ini yaitu adalah alat yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar penelitian lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Prosedur penelitiannya yaitu dari model penelitian tindakan kelas yang digunakan adalah model yang dikemukakan oleh John Elliott menjelaskan bahwa prosedur penelitian tindakan kelas dipandang sebagai siklus yang terdiri dari komponen perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi dan selanjutnya diikuti siklus-siklus berikutnya. Yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis data pada proposal ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Menurut Tripp dan Sukidin dalam Doktrin Garnida mengemukakan bahwa analisis data adalah proses menguraikan sesuatu ke dalam bagian-bagian, yaitu identifikasi data yang membuat interpretasi. Dengan menggunakan analisis kualitatif ini sehingga diharapkan penelitian ini menggunakan hasil observasi atau memperoleh hasil dari observasi yang dilakukan, wawancara dan dokumentasi, serta penelitian tindakan kelas di mana meningkatkan perilaku sopan santun anak dilakukan tindakan yang penerapan dengan siklus 1 dan siklus 2 dan dijelaskan secara deskriptif. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Presentasi dari judul proposal saya yaitu meningkatkan perilaku sopan santun anak melalui kegiatan bercerita fiksi modern. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.